Cerita berlatar di sebuah pulau bernama Helgoland di mana 15 tahun berlalu setelah pandemi virus mematikan muncul, terlihat seorang wanita penduduk pulau itu yang bernama Amelie melahirkan seorang bayi ke dunia. Dan seorang reporter bernama Lola bertugas mendokumentasikan semua proses persalinan Amelie. Akhirnya bayi pun lahir dengan sehat dan selamat dan si kakek bayi tersebut yang menyaksikan momen bahagia itu secara sukarela pergi meninggalkan klinik untuk mengakhiri hidupnya sesuai peraturan yang berlaku. Karena pulau ini hanya boleh dihuni oleh 513 jiwa, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, demi menjaga sumber daya apapun yang ada di sana tetap stabil. Jadi barang siapa melahirkan satu nyawa ke dunia, maka salah satu orang dari keluarga yang melahirkan itu harus mati. Dan akhirnya si kakek pun mengakhiri hidupnya terjun dari jurang demi cucunya yang baru lahir. Namun tak disangka rupanya masih ada satu bayi di dalam perut Amelie. Sejumlah warga belum mengetahui hal ini, hanya dokter dan orang yang ada di klinik saja yang tahu. Maklum, peralatan di rumah sakit ini tidak lengkap dan canggih seperti di kota. Polemik panas pun terjadi pada saat rapat dan hasil sementara memutuskan untuk membiarkan jumlah manusia menjadi 514, tidak boleh ada yang mati lagi. Alasannya karena bayi kembar ini benar-benar di luar prediksi dan belum terjadi sebelumnya. Pro dan kontra pun timbul pada saat rapat. Kalau mereka memaklumi, tentu warga lain juga boleh melakukan hal yang sama di masa depan. Pada akhirnya petinggi Helgoland bernama Beatrice membiarkan rakyat bertindak secara demokrasi, biarkan mereka yang memilih. Eins ist klar, wenn das hier aus dem Ruder läuft, dann war's das mit uns. Diketahui bahwa di Helgoland ini setiap orang ditentukan oleh kualitas pribadinya. Kalau buruk maka akan masuk daftar paling bawah, dan jika baik tentu akan berada di daftar teratas. Di posisi 511 ada Christian. Dia panik melihat namanya ada di barisan bawah dan mengatakan jika dia terpilih jadi tumbal maka dirinya tidak akan mau untuk melompat dari tebing. Akan tetapi temannya yang bernama Henrik mengatakan apakah Christian lupa jika ada orang yang tidak mau melompat maka dia akan dibungkus lalu dilempar ke jurang. Di urutan ke-512 ada Elise Berthels, wanita tua yang dianggap sudah tidak bisa berkontribusi banyak di Helgoland. Dan di posisi terakhir ada Etienne, orang yang dicap sebagai penjahat karena sudah mencuri obat-obatan. Tentu saja hal itu membuat Etienne panik. Keesokan paginya seorang dokter bernama Marek dan putranya Linus pergi ke lab untuk melanjutkan pekerjaannya meramu vaksin. Di sini mereka merasa frustasi karena dirinya kekurangan kelinci percobaan dan sumber daya manusia. Otomatis dirinya tidak bisa melanjutkan pekerjaannya dan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Setelah pekerjaannya di lab selesai, Judith datang menjemput dan membawa mereka ke kota untuk mengirim sejumlah obat-obatan. Tempat pertama yang mereka tuju adalah rumah Etienne, yaitu si pria yang berada di urutan terakhir. Di sini istri Etienne yang bernama Lisa menyalahkan Judith karena suaminya berada di peringkat terbawah di papan Helgoland. Judith mengatakan semua itu disebabkan oleh perilaku Etienne sendiri yang nekat mencuri obat. Namun Lisa membela bahwa yang bersalah itu adalah dokter karena dia tidak mau memberikan obat. Dan Etienne hanya berjuang demi mendapatkan obat untuk istrinya. Atas tindakan pencurian tersebut, keluarga Etienne diganjar hukuman sekeluarga, tidak diberikan jatah makan selama 1 minggu. Dan sebelum mereka pergi, Lisa meminta bantuan kepada mereka untuk bicara ke Beatrice supaya nama sang suami kembali bersih. Mereka pun berjanji akan berusaha semaksimal mungkin. Di sisi lain, Amelie yang sedang nyenyak tidur siang tiba-tiba dia terbangun karena mendengar suara. Ternyata itu adalah Elise yang sedang menggendong bayinya. Melihat itu, Amelie pun langsung menuduh jika Elise ingin membunuh anaknya dan meminta Elise agar mengembalikan anaknya. Mendengar itu, Elise pun merasa tersinggung karena dirinya tidak berniat melakukannya. Sementara itu, secara rahasia Marek datang ke rumah Lor dan membawakannya obat diabetes. Weiß eigentlich.
Judith yang diam-diam mengawasi menceritakan hal tersebut kepada Beatrice ketika mereka berjumpa di supermarket. Beatrice sendiri tidak keberatan dengan aksi yang dilakukan Marek karena dirinya masih sangat membutuhkan jasa Marek sebagai dokter. Dan dia berharap kalau suatu hari nanti Judith bisa menggantikan posisi Marek sebagai spesialis medis. Lalu tiba-tiba Marek juga datang ke sana, kemudian seorang anak tidak sengaja menabraknya dan memecahkan sebotol toples acar. Henrik yang melihat itu berbisik ke Christian agar temannya pergi menghampiri keluarga bocil itu dan mengaku bahwa acar tersebut adalah miliknya. Dengan begitu semua orang akan menjadi simpati kepadanya. Cara tersebut pun dilakukan oleh Christian, ditambah dirinya juga memberi si bocil itu sebuah apel. Beatrice yang melihat aksi tersebut langsung mengumumkan bahwa mereka berdua mendapatkan poin karena sudah berbagi kebaikan kepada orang lain. Etienne dan Lisa kebetulan juga ada di sana dan Henrik pun langsung menghampiri lalu mengolok-olok keluarga itu perihal jatah makan yang diskor selama 1 minggu. Kemudian dirinya mengolesi wajah Etienne dengan tomat bekas digigit lalu dijatuhkan ke lantai. Beatrice yang menyaksikan tindakan kurang ajar anaknya itu langsung menghampiri Henrik yang baru keluar dari supermarket dan mengatakan bahwa lain kali dirinya tidak bisa membela ataupun membenarkan sikap Henrik yang buruk seperti tadi. Mama. Waktu berlalu, Marek terlihat kembali ke lab dan sudah mengenakan pakaian hazmat. Lalu dirinya menemui pasien bernama Peter yang berasal dari luar pulau. Diketahui kalau Peter ini digunakan sebagai kelinci percobaan atas jasa tersebut, dan kalau nanti Peter sudah sembuh, dia akan diberikan green card atau bisa hidup selamanya di Helgoland. Kemudian mereka pun memberi Peter suntikan dan pria itu mengaku kalau sakit yang dideritanya sedikit membaik. Hört sich wirklich gut. 2 Wochen schon. Also es kann schon eine Weile dauern, ne? Ja. Aber Di sisi lain, Henrik yang merasa berkuasa karena ibunya pemimpin di pulau ini terlihat dirinya membawa seorang wanita ke gudang makanan lalu mengemplutnya dengan kasar dari belakang, dan wanita itu pun terpaksa pasrah demi mendapatkan makanan. Setelahnya Henrik pun memberi wanita itu sekaleng makanan. Waktu berlalu, terlihat ada beberapa orang yang berniat masuk ke pulau Helgoland. Dan si penjaga itu yang bernama Mia pun mencoba mengingatkan agar mereka segera pergi. Namun mereka tidak menurut, membuat Mia dan juga Henrik terpaksa menghabisi mereka. Sore harinya diadakan pemungutan suara. Christian mendapatkan tambahan poin. Kini pemuda itu sudah tidak berada di posisi ketiga paling bawah. Sementara itu para warga sepakat untuk memilih mempertahankan baik kedua anaknya Amelie. Tentu saja hal itu pun membuat Amelie dan suaminya sangat merasa lega. Damit heiße ich Sidonie Petersen herzlich bei uns willkommen. Namun nasib malang dialami oleh Etienne karena dirinya mendapat suara terbanyak sebagai orang yang akan dilenyapkan dari pulau di antara 3 kandidat lainnya. Etienne wird für das Baby einstehen. Ich danke euch. Akan tetapi Lisa tidak terima dan langsung membongkar kebusukan Henrik, si putra tunggal Beatrice, dengan menyebut kalau pemuda itu tukang mengacak-ngacak wanita di pulau ini. Mayoritas wanita di sana pun setuju dengan ucapan Lisa dan memberi dukungan untuknya. Namun Henrik membantah dengan mengatakan bahwa semua itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Akan tetapi para wanita itu tidak membenarkan perkataan Henrik. Mereka menjelaskan kalau Henrik menukar makanan yang tak seberapa dengan empludan. Karena menerima sanksi hukum, Beatrice sudah tak punya daya untuk membela putranya. Pemungutan suara pun kembali dilakukan di mana mayoritas para wanita mendukung penuh sanksi terhadap Henrik, yaitu dihabisi. Namun Beatrice tidak mungkin untuk menghabisi putranya sendiri, jadi dia memutuskan untuk membuang anaknya itu keluar pulau. Di sini sejumlah penduduk pun sempat protes, tapi mereka diabaikan. Henrik kemudian langsung dibawa untuk dimasukkan ke dalam sel sebelum dibuang keluar pulau. Hey, lass mich mal los jetzt! Malam harinya Beatrice pun menemui putranya dan meminta maaf karena dia tidak bisa membela Henrik disebabkan wanita korban Henrik sudah terlalu banyak. Setelah memberikan kalung miliknya, Beatrice pun pergi meninggalkan putranya itu. Di sisi lain, Marek kembali ke lab dan memperhatikan perilaku Peter yang tidak sesuai rencana dan harapan. Melihat kenyataan itu, akhirnya Marek pun terpaksa langsung menyuntik Peter dan tak lama kemudian Peter pun meninggal.
Ganz fest in meinem Herz deine Spuren im Sand. Was ist mir nun geblieben? Keesokan poena Linus pun memberitahu sang ayah kalau dirinya ingin ikut dengan komandan tentara Helgoland yaitu Mia untuk mengantar Henry keluar pulau. Mendengar itu Marek pun melarangnya, namun Linus bersikeras untuk pergi dan mengabaikan kecemasan sang ayah tercinta. Beberapa waktu kemudian penduduk setempat pun pergi ke pelabuhan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada rombongan yang hendak pergi membawa Henry keluar pulau. Dan terlihat di sana Henry yang masih kesal kepada Etienne langsung mendagornya. Singkat cerita, sesampainya di pelabuhan, Henrik mencoba membujuk mereka agar mau mengasihani dirinya. Hans yang anggota keluarganya pernah menjadi korban Henrik kini tidak segan-segan menghajar pemuda biadab itu. Dalam situasi tersebut, Henrik masih sempat-sempatnya menawarkan suap karena merasa sudah sangat geram. Hans pun segera mengusirnya dengan melepaskan tembakan. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan lewat sungai untuk memantau situasi kota yang kini sudah sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Penampakan di sana sekarang persis seperti kota hantu. Para prajurit lalu bergegas turun dan pergi mencari sampel, sementara Linus ditugaskan menjaga perahu. Niemand außer uns aufs Boot. In 2 Stunden sind wir wieder zurück. Di jembatan Mia bertemu dengan Earl yang merupakan rekan bisnis warga Helgoland. Lalu tiba-tiba muncul orang yang tak dikenal dan ia memohon agar dibawa ke pulau. Namun mereka langsung saja menembaknya. Di sisi lain, Linus yang merasa bosan menunggu dirinya memutuskan mengeksplorasi kota walaupun jantungnya deg-degan karena ketakutan. Kemudian di sana Linus bertemu dengan sekelompok orang jahat yang berbohong bahwa virusnya sudah lama hilang dan kota ini aman untuk dihuni. Namun tentu saja Linus tidak percaya dan senjatanya tetap diarahkan ke sekelompok orang tersebut. Sebelum pergi mereka sempat mengolok-olok Linus. Tak lama kemudian pemuda bernama Mojik datang menghampiri Linus dan memberinya sebotol obat. Lalu pemuda itu mengajak Linus pergi ke kapal rongsok untuk mengambil kotak yang berisi obat-obatan. Die Insel so schön wie alle sagen, ohne Virus. Ja. Mojik mengatakan sebenarnya masih banyak lagi obat dan peralatan di kapal lainnya, tapi Mojik meminta bantuan kepada Linus sebagai imbalan carikan suaka untuknya dan teman-temannya agar bisa tinggal di Helgoland. Linus menjelaskan kalau dirinya sama sekali tidak ada wewenang untuk mendapatkan suaka bagi mereka. Merasa takut karena telah mengecewakan Mojik, Linus buru-buru lari keluar dari sana. Di saat yang sama Mia kembali ke pelabuhan dengan membawa sejumlah bekal makanan, obat-obatan, dan beberapa sampel. Akan tetapi tiba-tiba seorang pria tua yang tadi ditemui Linus datang berniat membunuh Hans, namun untung saja Mia keburu menembaknya. Sesampainya di perahu mereka bingung mengapa Linus tidak ada di sana. Dan setelah berbincang mereka pun akhirnya sepakat untuk segera pergi meninggalkan kota meskipun tanpa Linus. Melihat itu Linus pun langsung berlari mengejar kapal agar tidak ditinggal. Dan tak lama kemudian Mojik menyusul memaksa untuk ikut, akan tetapi Mia langsung menembaknya. Terlihat di sana pakaian hazmat Linus sobek di bagian lengannya dan dia menyembunyikan obat dari Mojik di kepalan tangannya. Singkat waktu akhirnya mereka pun sampai ke Helgoland. Linus lalu dibawa ke tempat isolasi untuk disterilkan terlebih dahulu karena pakaian hazmatnya sobek. Tak lama kemudian Marek datang dan Linus pun menceritakan kepada sang ayah tentang apa saja yang sudah dialami. Tak lupa obat yang tadi didapat langsung diserahkan kepada sang ayah untuk berjaga-jaga agar tubuh putranya bebas dari virus. Marek pun menyuntik Linus. Di ruangan sebelah Hans juga dalam keadaan tidak baik-baik saja. Pemuda berbadan sehat itu batuk terus-menerus. Setelah diperiksa, ternyata ada ruam di tubuh Hans. Setelah semuanya beres, Marek memeriksa obat yang diberikan oleh putranya tadi.
Ternyata obat itu sangat berguna bagi penghuni pulau. Marek lalu bertanya kepada Beatrice yang kebetulan sedari tadi menunggunya di lab apakah ada tim lain yang akan diberangkatkan ke kota untuk mendapatkan lebih banyak lagi obat. Beatrice menjawab tidak, karena dirinya tidak mau ada masalah baru. Sebab dua orang yang ada di karantina sekarang yaitu Linus dan Hans sudah cukup membuat dirinya terbebani. Jadi dia tidak ingin ada korban baru. Sebelum pergi dari sana, Beatrice memerintahkan Marek untuk memberikan obat palsu kepada Hans. Dan Marek tidak bisa menolak, dia pun melaksanakannya meski dengan keadaan terpaksa yang diselimuti perasaan berdosa. Funktionieren, oder? Ich meine, es gibt eine Chance. Di kota, Earl menemukan jasad Mojik beserta obat dalam sakunya. Kemudian Earl pun mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari teman-teman Mojik agar mendapatkan informasi tentang lokasi gudang obat-obatan disimpan, karena obat-obatan adalah barang berharga di masa pandemi virus. Sepertinya harapan warga Helgoland akan pupus jika pasukan Earl lebih dulu menemukan gudang obat-obatan tersebut. Henrik, si pemuda biadab, akhirnya sampai di kota. Dari kejauhan dia mengintip salah seorang warga yang selamat dari virus sedang melakukan transaksi tukar-menukar dengan wanita tua bernama Essie. Melihat itu, Henrik pun mencoba melakukan hal serupa, namun yang dijadikan alat tukar hanya sebuah gantungan kunci yang tak bernilai sama sekali. Essie mau memberi yang dibutuhkan Henrik, tapi syaratnya pemuda itu harus mau tinggal menemaninya. Tapi sebelum itu Essie meminta Henrik untuk membuktikan kalau dirinya tidak terinfeksi. Henrik tahu kalau Essie terpesona dengannya. Pemuda itu akhirnya membumbui sedikit rayuan agar si Essie semakin tergila-gila, dan ya, cara tersebut pun berhasil. Kemudian Essie pun mengajak Henrik pergi ikut dengannya. Jetzt komm mal mit, komm, komm. Essie memberi Henrik baju baru dan mengajak pemuda itu berkeliling di area rumahnya. Essie juga mengatakan kalau harta yang dia punya sekarang semuanya berkat Earl. Henrik penasaran siapa itu Earl, namun Essie tidak mau menjawabnya. Setelah itu Essie pergi meninggalkan Henrik untuk menyimpan sejumlah harta miliknya. Akan tetapi Henrik diam-diam mengikuti. Sesampainya di loker milik Essie, Henrik terkagum-kagum melihat simpanan wanita tua itu, dan akhirnya pemuda bejat itu pun membunuh Essie. Keesokan harinya terlihat di Pulau Beatrice, pemimpin Helgoland sedang bersantai sambil menonton layar tancap bersama para warga. Lalu Lisa menghampiri memohon agar petinggi Helgoland itu mau membebaskan suaminya dari hukuman. Beatrice belum menjanjikan sesuatu yang pasti terkait perihal tersebut. Lebih lanjut, Beatrice memuji keberanian Lisa yang buka mulut di depan penduduk pulau terkait perilaku buruk putranya Henry. Entah jebakan atau memang kenyataan, Beatrice tiba-tiba menawarkan Lisa tugas sebagai mata-matanya di Helgoland. Dan nanti kalau Beatrice sudah naik jabatan ke posisi lebih tinggi lagi dalam pemerintahan, Lisa akan diangkat sebagai asisten. Das geht ganz von allein. Di lab, Marek meminta Judith untuk membantu menyelesaikan sejumlah tugas karena selama Linus sakit, Marek keteteran sekali mengurus semuanya sendiri. Dan tentunya Judith pun bersedia membantu Marek. Kemudian kotak yang diberikan Earl pun dibuka. Ternyata sampel atau kunci percobaan yang dimaksud selama ini adalah manusia sungguhan yang sudah terpapar virus. Aksi menjadikan manusia sebagai kelinci percobaan ini sangat dirahasiakan dari orang luar dan tidak dibuang-buang waktu. Saat itu juga Marek pun langsung menyuntikkan racikan vaksin terbaru buatannya kepada wanita malang itu. Waktu berlalu dan terlihat akhirnya Hans pun meninggal. Sementara itu Linus menyembunyikan fakta kalau ternyata dirinya juga mengalami ruam di tubuhnya alias terpapar virus. Setelahnya rapat sidang pun kembali digelar membahas kematian Hans dan Mia yang menjadi komandan regu saat bertugas di kota mutlak dijadikan kambing hitam oleh Beatrice. Mia tak terima karena tugas ke kota dilaksanakan sesuai perintah Beatrice. Kemudian Beatrice mengusulkan Mia tidak diberi sanksi berupa keluar dari pulau, melainkan poinnya dikurangi 100. Dan ketika voting dilakukan dari bangku barisan paling belakang, putri Lola yaitu Fiona pura-pura batu. Melihat itu semua orang pun ketakutan dan langsung berlarian keluar dari ruang sidang. Namun meskipun voting belum selesai, nama Mia sudah diturunkan dari papan.
Keesokan harinya Fiona mendadak muntah. Lola awalnya masih positif thinking kalau putrinya mungkin terlalu banyak minum, tapi akhirnya dia sadar sepertinya Fiona hamil. Tak lama kemudian Fiona dibawa ke rumah Lore karena Lore adalah orang yang punya alat tes kehamilan di Helgoland selain Marek. Dan hasilnya pun sangat jelas Fiona positif hamil. Lola tentu saja sangat panik dan meminta Lore untuk melakukan tindakan aborsi kepada putrinya. Fiona yang mendengar ucapan tersebut langsung lari dari sana. Lore lalu menenangkan Lola dan mengatakan bahwa dirinya punya teh khusus yang bisa melenyapkan janin. Aber man wird es bald sehen. Es gibt einen Tee. Ketika sampai di rumah, Lola berpura-pura ingin menghibur Fiona dan memberinya teh. Setelah Lola meninggalkan ruangan pacar Fiona, Tom keluar dari persembunyiannya dan berjanji kalau dirinya tidak jadi bergabung menjadi anggota militer di Helgoland. Dia memilih untuk merawat keluarga barunya yaitu Fiona dan calon buah hati mereka. Sementara itu di laboratorium, kondisi pasien yang jadi kelinci percobaan semakin parah. Marek mengusahakan untuk bekerja lebih cepat agar bisa menyembuhkan pasien. Karena waktu sudah sangat mepet, Judith yang ada di sana langsung memberikan suntikan lagi untuk pasien, di mana pasien tersebut menceritakan kalau dirinya dijual kepada Earl dengan imbalan makanan. Sedangkan Marek memeriksa Linus yang sudah merasakan perubahan suhu aneh di dalam tubuhnya. Linus akhirnya berkata jujur tentang ruam di kulitnya, namun Marek mengatakan kalau dirinya sudah tahu akan perihal tersebut sejak putranya tiba di pulau beberapa hari yang lalu. Lalu Linus pun dengan ikhlas meminta sang ayah agar menjadikan dirinya sebagai kelinci percobaan di lab, karena Linus ingin kematiannya bisa membawa kebaikan untuk semua orang. Sementara itu di daratan, Earl berhasil menemui markas kelompok Mojik dan dia langsung menanyakan keberadaan kapal yang menyimpan obat-obatan yang ditemukan di kantong Mojik. Awalnya tidak ada yang mau buka mulut, namun tiba-tiba seorang remaja bernama Dadin akhirnya dia bicara. Pemuda itu paham betul kalau Earl ada rencana buruk, jadi dia memberi informasi palsu. Namun Earl sadar betul kalau dirinya dibohongi, kemudian dia mengajak Dadin untuk berunding secara jalan tengah agar sama-sama untung. Apa sih sebenarnya isi perundingan mereka? Dan nanti kita akan segera mengetahuinya dan akan terungkap. Kembali ke pulau, terlihat Marek menemui Mia. Sebenarnya Marek tidak tega melihat Mia yang dikurung. Kemudian Marek menawarkan bahwa dirinya akan membebaskan Mia dan Mia bisa keluar dari pulau secara sembunyi-sembunyi. Tapi ada satu syarat, yaitu Mia harus menemukan kapal yang menyimpan obat-obatan di kota kemudian kembali ke sini. Dan jika Mia bisa menemukan kapal tersebut, maka dirinya akan bebas dari jeratan hukum. Namun sayang sekali Mia menolaknya dengan alasan bahwa dirinya khawatir aksi tersebut malah menimbulkan masalah baru. Dan Mia memohon kepada Marek agar dia mau membantu bicara ke Beatrice soal amnesti sanksi hukumannya, karena dirinya muak dikurung di tempat terkutuk ini. Sementara itu Henrik berkeliling sambil membawa keranjang harta milik Cassie. Tujuannya saat ini adalah mencari informasi tentang Earl. Pas kebetulan muncul seorang wanita bernama Ai di tepi jalan dan Henrik pun memberikan Ai sebuah barang. Lalu dia meminta Ai memberi informasi tentang Earl. Namun tiba-tiba balad Ai datang dari arah belakang dan langsung menangkap Henry. Ternyata orang-orang yang menangkap Henrik itu adalah para kanibal. Dalam posisi terikat dan api pemanggang sudah menyala, Henry nekat berbohong dengan mengatakan kalau dirinya adalah anak buah Earl. Mendengar itu tentunya para kanibal ini langsung mikir dua kali, karena menyantap anak buah Earl sama saja seperti mengirim nyawa secara cuma-cuma. Dan tak buang-buang waktu, saat itu juga Henrik beserta keranjang harta milik Esih pun dibawa oleh para kanibal menuju markas besar Earl. Dan ternyata Earl bukan hanya pembisnis, tapi dia juga adalah mafia sukses kaya raya yang menguasai kota. Henrik lalu memperkenalkan dirinya sebagai putra Beatrice. Kemudian dia berpura-pura menjadi korban penculikan para kanibal ini ketika dirinya sedang ada kunjungan dari luar pulau ke kota. Awalnya Henrik berusaha menjebak para kanibal ini bahwa mereka telah membunuh Essie dan memakannya. Namun hal itu dibantah oleh si bos kanibal. Mereka sama sekali tidak melakukan hal tersebut. Justru malah sebaliknya, mereka punya niat
baik menghadap Earl dengan membawa serta Henrik. Akhirnya Henrik menjelaskan sebenarnya Essie sudah mati karena virus dan dirinya jadi pewaris tunggal untuk semua harta wanita tua itu. Mendengar semua informasi dari Henrik, Earl pun sangat senang dan dirinya membayar kelompok kanibal itu dengan amoxicillin lalu menyuruh mereka pulang, sementara Henrik tetap tinggal di sana. Earl kemudian memeriksa kondisi kesehatan Henrik. Dia ingin memastikan pria dari Helgoland itu dalam keadaan sehat. Ternyata Earl punya informasi bahwa sebenarnya dia tahu kalau Beatrice menendang Henrik dari pulau dan Essie mati dibunuh Henrik bukan karena virus. Henrik yang sudah sangat putus asa langsung menawarkan informasi tentang pertahanan di Helgoland dan beberapa titik kelemahan di pulau itu. Mendengar hal tersebut tentunya Earl pun sangat senang karena sebenarnya ia memang sedang berencana melakukan invasi ke Helgoland dan itu adalah tujuan terbesarnya dalam waktu dekat ini. Akhirnya Earl pun membiarkan Henrik tetap hidup dan diangkat menjadi asistennya. Sementara itu di pulau membuka lowongan kerja untuk semua orang yang memiliki skill di bidang medis dan bagi siapa yang terpilih nanti akan mendapat hak tinggal di Helgoland. Seorang wanita bernama Kaiso berminat mengisi posisi tersebut. Setelah dipastikan sehat, Kaiso menjalani proses interview secara online sebagai apoteker. Karena Lisa dan Beatrice sudah menjadi teman, kini Etienne mendapat pekerjaan baru sebagai penjaga tower kincir angin pembangkit listrik tenaga udara. Dan ketika Etienne memeriksa ruang, dia menemukan sebotol amer kemudian diberikan kepada bosnya yang bernama Yohim. Setelah itu Yohim yang doyan abok pun menyuruh Etienne agar pulang karena tugas Etienne hari ini sudah selesai dan Yohim akan mengurus sisanya. Danke. Di sisi lain, Beatrice mengumpulkan sejumlah petinggi pulau untuk menyaksikan sesi interview kedua yang diikuti oleh Kaiso dan satu orang temannya yang bernama Daniela sebagai ahli bedah. Daniela ini sangat menguasai ilmu public speaking, semua retorikanya termakan oleh para panelis penguji. Namun kalau bicara soal kompeten, sebenarnya Kaiso lebih berkompeten. Akan tetapi karena ahli bedah lebih dibutuhkan ketimbang apoteker, mereka pun akhirnya memilih Daniela ketimbang Kaiso, membuat suami Kaiso yang bernama Mares sangat kecewa. Mares akhirnya memutuskan untuk pergi dari pulau. Dia ingin tinggal bersama istrinya di kota. Akan tetapi Beatrice melarang keras sebab hanya Mares yang ahli menangani urusan air bersih di pulau, tidak ada orang lain. Daniela akhirnya sampai ke pulau. Wanita itu disambut hangat oleh para petinggi Helgoland termasuk Marek. Di dalam perahu yang ditumpangi oleh Daniela, rupanya dia menyembunyikan dua imigran gelap, yaitu si bos kanibal bernama Konedin dan Aai yang sebelumnya ditemui Henrik. Malam pertama di pulau, Daniela mendapat Mares memata-matainya dan mengancam akan menghabisi nyawanya. Singkat cerita, keesokan harinya Yohim yang sakau berat, dia tak mampu menahan hawa nafsunya untuk menikmati amer padahal dia masih di jam bekerja. Setelah menikmati sejumlah tegukan, Yohim pun mabuk berat. Kebetulan di waktu yang sama Mares datang memanjat tower kincir angin dan merusak beberapa alat di sana, membuat baling-baling besar itu berhenti berputar. Alasan Mares melakukan hal itu jelas karena kecewa sebab istrinya tidak dipilih oleh Beatrice. Yohim yang memantau dari kamera pengawas langsung keluar dan berencana ingin memperbaiki kincir angin tersebut. Namun karena dia sedang mabuk, akhirnya Yohim pun celaka. Dan itulah alasannya jangan sekali-kali Anda mabuk saat di jam kerja jika tidak ingin bernasib sama seperti si Mamang Yohim. Tak lama kemudian ambulans datang menjemput Yohim dan langsung membawanya ke klinik. Kemudian dia langsung ditangani oleh Marek dan Judith. Kebetulan Daniela yang baru tiba di sana dan langsung lari ketakutan karena melihat kaki Yohim diamputasi. Sungguh aneh sekali, bagaimana bisa seorang ahli bedah takut melihat
proses amputasi. Setelah pekerjaannya selesai, Marek memarahi Daniela habis-habisan. Dan di sini terungkap ternyata Daniela bukanlah ahli bedah. Dia hanya menghafal banyak buku materi bedah yang biasa dipakai oleh Marek dalam menjalani tugas sebagai dokter. Itulah sebabnya mengapa pada saat sesi interview Daniela sangat cakap menjawab sejumlah pertanyaan panelis. Judith lalu tiba-tiba masuk, ternyata dia sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Daniela tadi. Selain itu Judith juga sangat marah kepada Marek karena Marek sudah menyembunyikan penyakit yang diderita Linus. Bahkan Marek sudah banyak menggunakan obat melebihi batas demi mencegah Linus agar tidak segera mati. Dan Judith pun berniat akan melaporkan mereka berdua kepada Beatrice. Namun Daniela yang takut diusir dari pulau langsung menghajar Judith hingga tewas. Daniela meminta Marek untuk merahasiakan kematian ini dan berjanji akan membawa banyak kelinci percobaan ke lab Helgoland supaya vaksin bisa segera ditemukan. Mereka pun sepakat, lalu mereka pun membuang mayat Judith ke laut. Keesokan paginya di rumah Beatrice, tampak Fiona sedang bertugas membersihkan kloset dan saat itu Beatrice berusaha membujuk Fiona supaya mau dijadikan anak angkat. Entah apa tujuannya, namun dengan tegas Fiona menolak permintaan tersebut. Kemudian Beatrice malah bicara hal-hal yang memancing emosi Fiona, salah satunya tentang Tom yang sekarang sudah dipenjara karena menolak ikut wajib militer. Di situ Fiona pun berusaha menahan emosi dan berpura-pura tidak peduli dengan cerita tersebut. Karena baginya Beatrice adalah orang yang sangat licik dan Fiona juga tak peduli bila skornya dikurangi. Ich hab dir nie was verboten. Singkat cerita, keesokan harinya Fiona sedang berjalan menuju ke tempat ia bekerja, namun dalam perjalanan tiba-tiba saja dia jatuh pingsan. Karena insiden tersebut, Marek pun turun tangan memeriksa kondisi kesehatan Fiona. Dan beruntungnya Fiona baik-baik saja, tapi sayangnya dia keguguran. Lola lalu memohon kepada Marek untuk merahasiakan hal ini dari semua warga dan khususnya jangan sampai Beatrice tahu. Sementara itu Beatrice tiba di klinik dan dia sangat penasaran kemana Judith sudah jarang terlihat di pulau. Sekaligus dia juga ingin memeriksa keadaan Yohim yang baru saja diamputasi. Mereka berdua membicarakan soal pekerjaan kincir angin yang berhenti berputar dan saat ini sedang ditangani oleh Etienne. Setelah itu Beatrice melihat area sekitar dan tak sengaja menemukan gigi yang tersangkut di dinding. Lantas Beatrice pun langsung menemui Marek kemudian menuduhnya telah membunuh Judith dan gigi itu adalah buktinya. Namun tanpa disangka Marek sama sekali tidak panik, apalagi takut. Dia justru tertawa dan mengakui fakta tersebut. Karena Marek sadar betul kontribusinya di Helgoland, jadi tidak mungkin Beatrice akan menghukumnya. Beatrice yang secara tidak langsung mengakui kehebatan Marek dan tak ingin kehilangannya, akan membuat skenario kalau yang membunuh Judith adalah Mares. Lalu kenapa demikian? Ya, jawabannya karena tidak boleh ada warga yang hilang di Helgoland tanpa bukti atau alasan yang jelas. Bisa-bisa para warga protes dan melakukan kudeta terhadap Beatrice. Setelah itu terlihat di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Helgoland, Beatrice tanpa basa-basi langsung menuduh Mares sebagai pembunuh Judith dan perusak kincir angin. Mares pun tidak membantah kalau dirinya yang merusak kincir angin. Dan itu semua ia lakukan lantaran dirinya kecewa sang istri tidak lulus interview. Tapi kalau sebagai pembunuh Judith, Mares tentu saja membantah keras. Namun Lisa yang sebelumnya sudah bersekongkol dengan Beatrice langsung menunjukkan barang bukti baju Mares yang berlumuran darah. Oleh karena itu semua orang setuju kalau Mares harus dihukum mati kecuali Fiona dan beberapa orang lainnya. Waktu berlalu, Yohim datang ke rumah Etienne sambil membawakan kue dari Beatrice untuk Lisa. Ya, karena mungkin Lisa sudah berhasil meyakinkan para warga Helgoland bahwa Mareslah yang sudah membunuh Judith. Kemudian di situ Yohim menuding kalau Etienne dan Lisa sudah menjebak dirinya dengan cara sengaja meninggalkan sebotol Amer di menara kincir angin agar dia minum hingga mabuk dan membuat pekerjaannya hancur berantakan. Sebab jelas yang diuntungkan dari kejadian ini adalah Etienne. Akan tetapi Etienne dan Lisa dengan tegas membantah mereka tidak mungkin melakukan perbuatan sejahat itu kepada Yohim. Kini Yohim pun sudah dipecat sebagai penjaga tower kincir angin dan dia merasa sangat putus asa. Etienne
Ian dan Lisa lalu menawarkan pekerjaan baru untuk Yohim sebagai tukang bersih-bersih di rumah mereka, dan hal itu pun membuat kesedihan Yohim sedikit terobati. Keesokan harinya Maris yang dinyatakan bersalah dirinya dibawa ke pantai, lalu kedua tangan dan kakinya diikat. Setelahnya ia pun ditinggalkan di sana agar mati terbawa ombak. Melihat itu, Marek tentu saja sangat merasa bersalah karena Maris dijadikan kambing hitam atas kematian Judith. Namun dia juga tidak bisa berbuat apa-apa dan langsung pergi ke lab menemui Linus yang baru siuman dari tidur panjang. Marek lalu menceritakan beberapa pengalaman kisah dari masa lalu, di mana kala itu pada masa awal pandemi Marek sedang menempuh perjalanan pulang menuju ke rumahnya sambil berkomunikasi via panggilan video dengan mendiang istrinya yang bernama Tessa. Diketahui kalau Tessa adalah seorang dokter yang bertugas di rumah sakit Helgoland. Tessa saat ini sedang disibukkan dengan pengambilan sampel di otak mayat yang mati karena virus. Sebelum menuju ke rumah, Marek mampir ke swalayan dan bertemu Beatrice. Ternyata wanita yang kini menjabat sebagai petinggi Helgoland itu dulunya adalah seorang pegawai toko biasa. Sedari dulu Beatrice memang sudah akrab dengan Marek, bahkan ayah satu anak itu diperbolehkan mengambil barang di swalayan tanpa harus membayar. Setelah Marek pergi dari sana, Beatrice memberikan briefing singkat tentang peraturan baru di toko kepada semua karyawan. Bahkan sekarang sudah tidak boleh ada pembeli yang keluar masuk ke sana. Mereka harus menunjukkan daftar belanja dan nanti karyawan toko yang menyiapkannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi penularan virus. Namun peraturan tersebut membuat sejumlah warga marah karena mereka tidak bisa membeli barang dalam jumlah banyak. Ternyata Beatrice menerapkan hal tersebut juga ada alasan lain, yaitu menghindari skema kapitalis. Warga bisa menimbun barang kemudian menjual dengan harga yang tinggi. Sicher ist sicher. Sementara itu Marek setelah berbelanja dia menemui Lor. Rupanya wanita tua itu dulunya adalah seorang perawat dan mereka berdua sepakat untuk bekerja sama membangun laboratorium di Helgoland. Pada malam harinya ketika bos swalayan meninggalkan toko, kelompok warga yang marah datang menyanderanya. Beatrice yang sedari dulu sudah ada jiwa pemimpin, dia mempersenjatai semua rekan kerjanya dan menyelipkan sejumlah kalimat pembakar semangat. Tadinya bos Beatrice ingin masuk ke swalayan dan membiarkan warga mengambil semua barang agar nyawanya bisa selamat. Namun Beatrice tidak mau membukakan pintu karena kesal warga ini tidak sengaja melepaskan tembakan membuat si bos swalayan meninggal. Beatrice yang sangat berani itu berhasil mengusir warga dengan trik ancaman kecil dan strateginya berhasil. Keesokan harinya Beatrice menemui kepala polisi di Helgoland bernama Guar dan mengatakan kalau dirinya sudah punya pasukan atau pengikut yang selalu setia membelanya. Kedua orang ini menyusun rencana sekaligus strategi untuk mengamankan pulau dari pihak luar. Awalnya polisi ini menolak, tapi ketika Beatrice menunjukkan powernya, polisi itu pun seketika berubah pikiran. Di mana langkah pertama yang dilakukan Beatrice adalah mengambil alih apotek di Helgoland, dan dia juga meminta Lola untuk meliput semua gerak-geriknya selama melakukan aksi, baik itu yang sebenarnya adalah pencitraan. Di sini Marek tahu kalau Beatrice sedang berusaha menguasai apotek, kemudian dia mengancam akan melaporkan tindakan wanita itu ke pihak yang berwenang. Sebab Beatrice tidak tahu apapun soal farmasi, jadi dia tidak boleh menguasai apotek. Supaya aman, Beatrice akhirnya mengizinkan Marek untuk mengambil apapun di apotek. Dan Marek yang saat ini sedang membutuhkan banyak bahan obat untuk penelitiannya, dia pun akhirnya terpaksa bekerja sama dengan Beatrice.
Beberapa hari kemudian wali kota bernama Dihen mengumpulkan warga pulau. Dalam pidatonya Dihen menuduh Beatrice dan kelompoknya sudah main hakim sendiri terhadap warga pelaku kasus pembunuhan bos swalayan. Namun Beatrice yang cerdik dan juga licik segera merespon tudingan tersebut. Dia menceritakan semuanya, bagaimana kronologi bos toko swalayan tewas dan bagaimana upaya melindungi barang-barang di toko agar tetap aman. Menurutnya semua tindakan kriminalitas yang terjadi ini disebabkan oleh Dihen sebagai wali kota yang gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Dan guar kepala polisi di pulau itu pun membenarkan perkataan Beatrice. Bahkan Beatrice juga membawa pelaku pembunuhan bos swalayan pada saat rapat sidang berlangsung. Penduduk di sana yang merasa marah melampiaskan emosinya kepada si pelaku pembunuhan dengan cara memukulnya hingga bebek belur. Setelah itu pria tersebut pun dibuang ke laut. Dan perlu diketahui bahwa kemarahan warga ini disebabkan aksi propaganda yang dilakukan Beatrice. Pada sore harinya Marek melakukan panggilan video dengan Tessa. Istrinya itu mengatakan kalau dia telah berhasil membuat sejumlah kemajuan terkait vaksin virus. Namun warga yang masih di Sulut terasa marah segera mendatangi rumah sakit. Mereka ingin menghancurkan tempat tersebut. Kali ini semua warga termakan fitnah rumah sakit disebut sebagai tempat penelitian virus dan statusnya ilegal. Saat dikepung Tessa sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Awalnya dia coba mengancam kalau mereka mendekat tabung virus ini akan dipecahkan. Akan tetapi warga tidak peduli dan langsung menghabisi Tessa, membuat Marek sangat merasa terpukul. Sementara itu Beatrice pergi ke rumah Rod untuk membicarakan soal rencana menjaga populasi di Helgoland. Setelah mengaitkan dengan sejumlah petunjuk, angka 513 dianggap yang paling bagus. Awalnya Lore merasa takut dengan angka 513 sebagai populasi tetap, karena itu artinya Lore dan Beatrice harus menghabisi banyak orang agar membuat jumlah warga menjadi 513. Namun Beatrice mengancam kalau Lore tidak mau menurutinya, maka dia tidak akan segan-segan mengusir wanita itu dari pulau ini. Tapi kalau Lore mau membantu, selain dibolehkan tinggal, dia juga akan diberi hadiah berupa obat diabetes. Lore yang memang sangat membutuhkan obat tersebut karena dia sedang menderita diabetes akut, akhirnya terpaksa menuruti keinginan wanita jahat itu. Insulin, so viel du brauchst. Alles, was du brauchst. Beberapa hari kemudian terlihat sejumlah mayat dari kota terdampar di pantai Helgoland. Beatrice dan Lore lalu mengambil darah dari tubuh mayat kemudian menyuntikannya ke seorang warga dengan alasan ini adalah antivirus. Tak lama kemudian pria itu pun akhirnya meninggal. Dan kalian juga pastinya sudah bisa menebak kalau yang disuntikan oleh Beatrice bukanlah antivirus, melainkan sebaliknya. Setelah itu Marek mulai melakukan tes kepada semua orang di pulau, sementara Lola mendokumentasikan aksi tersebut sebagai upaya mendukung propaganda Beatrice. Hampir semua warga ternyata bebas dari virus, tapi Beatrice sudah menandai separuh warga pulau agar dipositifkan alias sudah tertular virus. Awalnya Marek menolak skenario tersebut, namun Beatrice mengingatkannya dengan tragedi di rumah sakit kemarin soal Tessa dan mengingatkan Marek tentang penelitian vaksin. Marek akhirnya setuju dan Beatrice juga berjanji akan memberikan apapun yang dibutuhkan untuk penelitian. Semua skenario tersebut berjalan sesuai rencana dan orang-orang yang dipalsukan hasil tes virusnya dikirim keluar pulau menggunakan kapal termasuk si wali kota. Dan sekarang yang tersisa di Helgoland hanya 513 jiwa saja. Di sini si wali kota pun sempat protes, namun dia langsung dihabisi. Sementara itu Marek tak kuasa menahan rasa bersalahnya atas kontribusi yang telah ia berikan. Dan Marek berjanji bila pandemi nanti selesai, dia akan membawa kasus Beatrice ke meja hijau. Tessa war nah dran. Vergessen Sie nie, Sie hatten keine Wahl. Hatte ich. Kembali ke masa sekarang, Linus yang sudah mendengar kisah tersebut menganggap ayahnya salah. Tapi meski demikian rasa cinta kepada sang ayah tidak akan pernah sirna. Setelahnya Linus yang sekarat pun akhirnya meninggal, membuat Marek sangat merasa sedih.
Ternyata kisah yang diceritakan Marek tadi kepada Linus terekam di kaset kamera pengawas. Marek sudah sangat frustasi, dia berencana akan membongkar semuanya ke hadapan masyarakat di pulau. Lalu Lord dan Fiona datang menemuinya, mereka setuju dengan rencana Marek dan kemudian meminta kaset tersebut agar bisa segera disiarkan ke seluruh warga Helgoland. Namun sayangnya Daniela datang dan meminta Fiona agar memberikan kaset itu, lalu Daniela pun langsung menghancurkan kasetnya. Sedangkan Marek yang sangat terpukul atas kematian putranya, dia sudah tidak peduli lagi dengan keadaan di sana, mau kaset itu hancur atau tidak. Daniela kemudian memberikan informasi bahwa Earl sebentar lagi akan melakukan invasi. Pasti semua situasi akan berubah jauh lebih baik daripada masa pemerintahan Beatrice. Di sisi lain, Dadin akhirnya memberitahu lokasi kapal kepada Earl. Rupanya ini yang sebelumnya mereka bahas dan sepakati, yaitu menginvasi Helgoland. Kemudian film pun ditutup dengan memperlihatkan Beatrice yang sedang bersantai menikmati hidup dan jabatannya sebagai petinggi Helgoland. Tamat, endingnya sangat menghelgolandkan. Dan macam mana menurut kalian tentang film ini? Silahkan saja tulis di kolom komentar. Akhiri saja, saya Boy pamit dari ruang Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.